Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa ini kita alhamdulillah bersua, dan tentunya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan bagaimana kejayaan agamanya. Dan alhamdulillah di samping kita telah hadir seorang tamu yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keterangan bahwa tamu itu membawa keberkahan, membawa rahmat. Maka sejatinya kita memberikan penghargaan tertinggi kita dengan tamu yang Allah utus kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mungkin bagusnya kita perkenal, sama-sama mengenal beliau. Beliau atas nama Syekh Syakir Aiman Audah. Kalau yang adik-adik ini atau yang teman-teman milenials mungkin ada IG-nya beliau, itu Syakir Aiman, tapi jangan share pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Insyaallah ketemu Syakir Audah. Audah itu akhirnya itu ta, Audatun. Syakir Audatun. Jadi bisa di searching. Nanti kalau sepulang dari sini ada yang mau tandai kajian kita, boleh di tag beliau dan insyaallah beliau respon. Beliau sudah sejak hari Ahad kemarin beliau bersama kita untuk mengadakan jaulah, tentunya memberikan kabar-kabar terkini terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahwa berbicara tentang Palestina, membantu Palestina adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya beliau adalah seorang imam sekaligus khatib di Kementerian Agama Gaza. Jadi beliau adalah imam dan juga khatib. Selanjutnya beliau juga pembina di Darul Quran was Sunnah Gaza. Dan selanjutnya yang paling luar biasanya adalah, dan ini sangat mungkin jarang di tengah-tengah kita, beliau menguasai 10 qiraah. Ya, ada yang sudah 10 qiraah. Dan tadi alhamdulillah adik-adik kita sudah mendengarkan bagaimana 10 qiraah itu, dan beliau mengaji dengan 10 qiraahnya. Ya, sangat luar biasa apalagi didukung dengan suaranya yang begitu merdu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang biografi beliau. Dan beliau ke Makassar, khususnya secara umum ke Sulawesi Selatan, itu diundang oleh Kasih Palestina Sulawesi Selatan. Kasih Palestina Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang memang intens fokus terhadap isu-isu kepalestinaan yang tentunya menjadi bagian daripada akidah kita. Dan untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja persilakan kepada Syekh Syakir Aiman Audah untuk memberikan keterangan kepada kita. Alaihi falyatafadhal mashkura majur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bajik-bajik. Selamat malam. Selamat malam. Apa bahasa Makassarnya selamat malam? Assalamualaikum. Ada bahasa Makassarnya selamat malam? Selamat malam. Selamat malam katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyibin as-sabirin asy-syakirin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwazi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin
أما بعد أيها الإخوة الكرام في مدينة مكسر المدينة المليئة بالأسماء Takalar. Madinah Takalar. تكالار يختلف عن مكسر Naam. في مدينة تكالار. وصراحة أكثر شيء أعجبني هنا السمك كثير جدا هنا ما شاء الله. Setelah beliau menyapa kita semua, ada hal yang paling berkesan bahwa kita ini memiliki banyak ragam ikan. Kebetulan 2 hari yang lalu kami sempat bawa ke Debah, tentu Bapak Ibu lebih tahu. Itu beliau setiap yang keluar itu dari mulutnya subhanallah melihat ikan-ikan kita. Namun komentar beliau katanya bahwa ikan-ikan yang ada di kita itu ikan-ikan yang ada di Gaza ya, terus secara umum di Palestina itu lebih sehat dibanding ikan-ikan kita. Namun keunggulannya kita banyak macamnya. Itu. وهذه المدينة بشكل عام تشبه غزة مدينة ساحلية على البحر وفيها بساطة البيوت وبساطة الناس. يعني عندما رأيت هذه المدينة أنا تذكرت مدينتي غزة صراحة. Masya Allah. Beliau ketika berkunjung ke Takalar ya, beliau seakan-akan berada di kampungnya sendiri, yaitu di Gaza. Karena kenapa? Di samping kita itu ada laut, dan begitulah kondisinya di sana. Di sana ada daratan dan di sampingnya itu ada laut, dan dia merasa bahwa keberadaannya di sini itu mirip bahwa dia berada di kampungnya sendiri. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sudah 1 tahun lebih beliau di Indonesia meninggalkan kampungnya untuk memberikan edukasi, menyapa saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. لكن هنا لا يوجد صواريخ وإسرائيل لا يوجد هنا. في غزة موجود. Bedanya di sini tidak ada Israel, tidak ada penjajah. Kalau di sana ada katanya. بصراحة يعني سبحان الله أعظم ما وجدت في إندونيسيا بشكل عام أيضا حبهم لقضية فلسطين والمسجد الأقصى. وهذا الشيء بالنسبة لنا من أعجب ما نجد في إندونيسيا. يعني الفقير والغني، السيد والعوام والكبراء والقادة والناس العاديين كلهم يتفاعل مع قضية فلسطين ويحب قضية فلسطين. حتى أنني أحيانا أمشي في مول أجد واحد يرسم على يدي هنا مع الوشم ويلبس هذا، هو يسألني من أين أنا، أقول من فلسطين، ويقول فلسطين. أنا أقول حتى أنت تعرف فلسطين. سبحان الله. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling membahagiakan bagi beliau ketika di Indonesia adalah antusiasme kita untuk bagaimana memerdekakan Masjidil Aqsa, memerdekakan Palestina. Dan itu dia dapatkan bukan hanya kepada sekelompok orang. Dia dapatkan di seluruh elemen. Baik daripada yang anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang besar kita, pemimpin-pemimpin kita, itu memiliki gairah untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan yang paling katanya menakjubkan juga ketika dia berjalan di sebuah mall, melihat ada orang yang mungkin menurut kita dia tidak memiliki rasa kemanusiaan, taruhlah misalnya kayak preman, tetapi beliau ketika bertanya, dari mana kamu? Dari Palestina. Justru orang yang mungkin disangkanya tidak memiliki nilai kebaikan justru merespon bahwa Palestina, menyadari juga bahwa Palestina adalah sebuah negara yang mesti kita merdekakan. وكذلك في كل مكان سبحان الله. أنا زرت في إندونيسيا المساجد والجامعات والمصانع، أينما نقول نحن من فلسطين يتفاعلون معنا ويحبوننا، وهذا الشيء يعني يشعرنا بالراحة. نشعر بالراحة عندما نرى أن إخوانا لنا مسلمين بعيدين جدا عنا يختلفون عنا في كل شيء إلا في الإسلام، هم يحبوننا ويطبقون معنى الأخوة في الإسلام.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ rasa kebahagiaannya bersama kita orang-orang Indonesia ketika dia datang di sebuah madrasah-madrasah, di sebuah universitas-universitas, bahwa sambutannya orang-orang Indonesia kepada orang-orang Palestina itu sangatlah luar biasa, dan itu yang membuat dia merasa kuat karena beliau mengatakan bahwa secara perbedaan kita banyak perbedaan. Dari bentuk tubuh saja sudah beda, tetapi karena kita dipersatukan oleh Islam, oleh ukhuwah Islamiyah, itulah sehingga kita ada gairah untuk bisa membela saudara-saudara kita yang tersakiti. ولهذا السبب نحن في فلسطين نعتبر أن الشعب الإندونيسي هو الشعب الأكبر دعما لقضية فلسطين والمسجد الأقصى. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat mengakui bahwa orang-orang Indonesia begitu kuat kemauannya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. بفضل الله سبحانه وتعالى الأعداء واليهود يريدون أن ينزعوا منا معنى الإسلام والأخوة في الإسلام. يقول أنت إندونيسي لا تفكر إلا في إندونيسيا، ليس لك علاقة ببلادك ببلاد أخرى. أنت فلسطيني تفكر بفلسطين، لا تتدخل في غير هذه البلاد. لكننا ما زلنا متمسكين بمبدأ الإسلام والأخوة في الإسلام. المسلمون في كل هذه الأرض هم أخوة، دماؤهم واحدة، دينهم واحد، ربهم واحد، يتعاونون معا وينصرون بعضهم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu permasalahan yang dilakukan oleh para penjajah-penjajah adalah bahwa mereka ingin memisahkan kita dengan orang-orang Palestina. Bahwa Indonesia urus dirimu sendiri, Palestina urus dirimu sendiri. Namun karena kita dipersatukan oleh agama kita satu, Tuhan kita satu, itulah yang membentuk sebuah kekuatan besar untuk saling bahu-membahu dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر أول شيء فعله بعد الهجرة بنى المسجد، ثم جمع فيه المهاجرين والأنصار وآخى بينهم، لأن الإسلام لا يقوم بدون الأخوة، لا ينفع. الإسلام قائم على الوحدة والأخوة. لهذا السبب النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعله في ديننا فعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Nah, ini sangat luar biasa, sebuah trik pemersatu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia pergi di suatu tempat, hal yang pertama yang Nabi kita Muhammad SAW lakukan adalah membangun masjid. Lalu dikumpulkannya lah orang-orang dan mempersaudarakannya. Inilah sebuah warisan yang Rasulullah SAW yang wariskan untuk umatnya agar kita menjadi orang-orang yang bersatu. Maka kita saksikan bagaimana kaum Ansar ya dipersatukan dengan kaum Muhajirin. Itulah daripada Nabi kita Muhammad SAW mempersatukan umat Islam. ونحن كفلسطينيين عندما نأتي إلى إندونيسيا نأتي ونحن مرتاحين لأننا نعلم أننا قادمون على إخوان لنا سيكرمونا وسيقفون معنا، وفعلا وجدنا هذا المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندما نحكي لإخواننا في فلسطين عن هذا الشيء وعن وقوف إخواننا في إندونيسيا معنا يفرحون كثيرا ويقولون أن هذا هو علامة على اقتراب النصر. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dia melihat bagaimana orang-orang Indonesia sambutannya dan ketika dia diperdengarkan dengan kondisi orang-orang Palestina, kita memiliki betul-betul gairah untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ketika itu dikabarkan kepada saudara-saudaranya, orang-orang Palestina lantas menjawab bahwa inilah tanda-tanda bahwa kita akan merebut kemerdekaan dari orang-orang Yahudi laknatullah alaihim.
اليهود المجرمون الآن يعنفون بشدة ويقتلون المسلمين في المسجد الأقصى وفي فلسطين بشكل عام. لماذا؟ لأن المسلمين لا يقفون مع إخوانهم. لو أن المسلمين يقفون مع إخوانهم وقوفا حقيقيا لما تجرأ أحد من الأعداء أن يفعل هذا بأي أحد من المسلمين على وجه الأرض. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi itu kemudian membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Itu karena satu permasalahan besarnya adalah kita tidak memiliki persatuan yang kuat. Andai kata kita memiliki persatuan yang kuat antara orang Palestina dan seluruh umat Islam yang ada di dunia, maka sesungguhnya siapapun yang mencederai kita, siapapun yang menyakiti kita, niscaya mereka akan merasa takut. Tetapi karena kita tidak bersatu padu, maka seperti inilah kejadiannya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walakin nahnu ala yaqin wa ala thiqatin billah subhanahu wa ta'ala anna quwwata al-Islam sata'udu min jadid ala aydina wa aydikum bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quwwatu al-Islam sata'udu min jadid wa sayattahidu al-muslimuna fi hadhihi al-ard عربا وعجما فلسطينيين واندونيسيين وغيرهم سيكونون يدا واحدة وسنحرر فلسطين وغيرها من البلدان الإسلامية من عدونا المجرم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang perlu kita yakini bersama, bahwa untuk memerdekakan Masjidil Aqsa itu datangnya sangatlah dekat. Dan insya Allah di tangan-tangan kita lah, ketika kita bersatu, maka kemerdekaan Palestina insya Allah kembali akan kita rebut. وهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لنا قبل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى سيرسل على هؤلاء اليهود عبادا أقوياء يهزمونهم ويقتلونهم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itu tidak lantas begitu saja. Bahwa kita yakin bahwa Palestina akan merdeka tidak lantas begitu saja kita ucapkan. Namun itulah janji Allah. Allah akan memberikan, sebelum nanti kiamat, Allah akan memberikan kemenangan itu kepada umat Islam insyaallah. Wa haula'il 'ibad alladziina dzakarahum Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah hum antum wa hum nahnu sanakunu jami'an min haula' min 'ibadillahi al-aqwiya' alladziina yahzimuna al-yahud wa yaqtuluhum sharra qitlah wa yuharriruna Filastin wal Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwa sebelum kiamat terjadi, insya Allah nanti Allah akan mengirim hamba-hambanya yang kuat yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan secara umum Palestina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tuqatiluna al-yahud fayaqulu al-hajar wash-shajar يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang paling menakjubkan dan mungkin sudah sering kita dengarkan, bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum orang-orang Yahudi laknatullah alaihim bunuh. Bahkan pepohonan, bebatuan itu akan berbicara, wahai muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Dan ini akan menjadi saksi sejarah bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum tragedi ini terjadi. Dan ini yang harus kita yakini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'iddu anfusakum wa kunu jahizin kay tushariku ma'ana insyaallah fi dahri haula'i al-mujrimin wa tahrir al-Aqsa min haula'i as-sahainati al-ghasibin.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menghimbau kepada kita semua, mari kita mempersiapkan diri. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bagaimana bersama-sama membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, siap. Siap katanya? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nahnu fi Filistin nantazirukum jami'an hatta ta'tu ilayna wa nantazir ikhwanana al-muslimina fi kulli hadhihi al-ard hatta ya'tu ilayna wa nukawwina jayshan wahidan yaqumu ala rayati al-islam wa kalimati at-tauhid wa nuharib hadha al-'aduw al-mujrim hatta nantasir alayhi bi amri Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menunggu kita di Palestina. Dan ini tentu beliau tadi menyampaikan bahwa apakah kalian sudah siap? Ya, tentu kita sudah bersiap bahwa bagaimana kesiapan kita itu berpulang dari kita masing-masing untuk bisa mengambil kontribusi terbaik kita untuk bagaimana kita bersatu padu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Di Palestina الآن كل الشباب ينتظر هذا اليوم حتى الصغار ينتظرون أن يكبروا حتى يصبحوا من جنود تحرير بيت المقدس. نحن نربي أطفالنا على حفظ القرآن وحفظ سورة الأنفال سورة القتال حتى يكبروا ويصبحوا جنودا في جيش تحرير بيت المقدس، وهم كذلك ينتظرون إخوانهم المسلمون من إندونيسيا ومن غيرها من البلاد الإسلامية. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di Palestina saat ini itu kemenangan itu yang sedang mereka tunggu-tunggu, dan itu mereka sudah persiapkan. Bagaimana anak-anak Palestina itu dididik untuk menghafal surah Al-Anfal sebagai bentuk menjadikan itu sebagai motivasi untuk terus berjuang, dan beliau juga mengajak kepada kita semua untuk bersatu padu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Wa ila liqa' qarib insyaallah في المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beliau, optimisme beliau, bahwa semoga yang berkumpul di sini juga nanti insya Allah kita juga akan bersama-sama berkumpul di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beliau mendoakan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah apa yang disampaikan oleh Syekh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sangat luar biasa, bahwa beliau sampai saat ini walaupun negaranya terjajah, itu beliau tetap memiliki optimisme yang tinggi bahwa janji Allah itu sangatlah dekat. Apa janji Allah yang sangat dekat itu? Adalah kemenangan umat Islam merebut kembali negara Palestina. Dan untuk selanjutnya kami mempersilahkan kepada Nur Khalisa selaku duta Palestina, ya. Beliau sudah memberikan waktu terbaiknya untuk urusan-urusan Palestina, dan mungkin kita akan mendengarkan sedikit pemaparan beliau terhadap program-program kasih Palestina. Dan juga sebentar mungkin kita akan pemutaran video, ya mungkin bisa bagaimana? Bismillah.